Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Para penonton, para pemirsa, para subscriber, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga rezeki kita selalu diberi kemudahan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada kabar terbaru bahwa ada seseorang yang membuang sesajen di saat orang ini berkunjung ke Gunung Semeru. Jadi orang ini dengan beraninya membuang sesajen yang dilakukan oleh orang yang ada di sekitarnya Gunung Semeru tersebut. Bahkan tanpa tanggung-tanggung dia membuat sebuah video atau merekam kelakuannya tersebut dan menyebarkannya ke medsos. Seperti apa? Mari kita tonton videonya. Ini yang membuat murka Allah. Ya, jarang sekali disadari bahwa inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar. Jadi ini orang ini sudah seakan-akan paling suci, paling benar, menganggap musibah yang ada di Semeru itu disebabkan oleh adanya hal-hal seperti ini. Niatnya bagus, ingin mengingatkan, cuma caranya yang salah. Caranya ini mengundang amarah dari warga atau menyakiti para warga yang ada, hati warga yang ada di sekitarnya. Umumnya yang ada di Indonesia, rakyat Indonesia semuanya. Jadi di video ini sangat lantang dia, sangat berani, sampai dia itu berani mengupload videonya. Tujuannya mungkin ya nggak tahu juga lah apa tujuannya orang ini. Seakan-akan orang ini paling hebat, paling benar seperti itu. Cuman setelah beberapa hari, akhirnya tepatnya di hari Jumat dia sudah ditangkap oleh polisi dan dia tidak sesangar waktu saat membuat video, saat membuang sesajen tersebut. Dia malah minta maaf. Seperti apa? Mari kita tonton beritanya, baca beritanya. Ditangkap polisi penendang sesajen di Semeru. Mohon maaf sedalam-dalamnya. Jadi setelah ditangkap dia baru meminta maaf. Berita ini orang ini namanya adalah Hadfana Firdaus, umur 32 tahun, pria yang menendang dan membuang sesajen di kaki Gunung Semeru ditangkap aparat Polda Jatim. Pria asal Nusa Tenggara Barat itu ditangkap di Bantul, Yogyakarta. Jadi dia sudah ditangkap di Bantul, Yogyakarta. Hadfana Firdaus menyampaikan permintaan maafnya pada masyarakat atas tindakan yang tidak terpuji yang telah dilakukan. Seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, kiranya apa yang kami lakukan dalam video itu dapat menyinggung perasaan saudara kami. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya, katanya saat berada di Mapolda Jawa Timur pada hari Jumat tanggal 14 bulan Januari 2022 hari ini. Sebelumnya diketahui sebuah video berdurasi sekitar 30 detik terjadi pada Jumat 7 Januari 2022 viral di media sosial. Jumat kemarin lah, minggu kemarin.
Peristiwa itu terjadi di tepi sungai aliran lahar dingin Gunung Semeru, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang. Video itu memperlihatkan seorang pria dengan mengenakan tutup kepala hitam dan rompi hitam mendekat ke sebuah sesajen yang diletakkan di atas tanah. Terdapat 2 sesajen, yakni buah dan nasi masing-masing berada di wadahnya. Tak lama kemudian pria tersebut membuang sesajen itu dan dengan cara dilempar dan ditendang. Inilah yang justru mengundang murka Allah hingga Allah menurunkan azabnya. Allahu Akbar, ucap pria tersebut dan langsung melempar dan menendang sesajen tersebut. Jadi orang yang menendang dan membuang sesajen ini sudah ditangkap hari ini dan dia tidak sesangar sebelumnya, tidak sesangar saat membuat video yang sebelumnya mengatakan macam-macam yang menyinggung perasaan rakyat Indonesia. Setelah ditangkap ternyata dia sudah mewek minta maaf. Sebenarnya kalau dia itu tahu cara berdakwah, insya Allah tidak akan terjadi seperti ini. Jadi orang ini caranya yang salah sehingga membuat orang-orang itu murka. Jangankan hanya sekelas dia, orang baru belajar. Orang yang alim seperti Habib Lutfi dan sebagainya, Cak Nun juga itu tidak sembarangan. Dia tidak sembarangan berdakwah. Tidak sembarangan menyalahkan orang. Salah satu contohnya inilah pendapat Cak Nun. Minal jin wan nas. Mana yang lebih tua? Kita apa jin? Jin. Ada jin yang menguasai. Apa sesajen tentang syariat? Siapa yang bilang sesajen itu menyembah selain Allah? Wong itu menghormati aja kok. Siapa bilang nek jaran kepang ki nyembah setan ki sapa? Sapa sing ngarani nek kowe nggawe sesaji kuwi nyembah dudu Gusti Allah ki sapa sing ngarani kuwi? Ana lho wong main jaran kepang kowe kok nyembah setan. Lho, kula mboten ngertos ya kok jenengan malah ngertos kula nyembah setan. Berarti senengan sing ngertos setan ngono. Ana wong jaran kepangan mangan beling dinusoni kuwi ngopo kuwi serek kuwi mangan beling. Kowe ki wis ora ngekeki sego. Ambok kowe ngekeki sego ben ora mangan beling. Wong ki enake dhewe wae wis ora ngewangi, nyacat kan gitu. Siapa bilang sesaji itu menyembah selain Allah? Siapa bilang merti desa, ruwat desa itu menyembah selain Allah? Itu menghormati ciptaan Allah. Kan Allah malu binia, kenduren, syukuran. Siapa bilang ulang tahun tidak boleh? Allah mengulang tahun Nabi Isa. Baca surat Maryam. Nabi Isa sendiri mengulang tahun dirinya. Salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Jadi Nabi Isa mengatakan selamat kepadaku atas kelahiranku dan atas kematianku dan atas kebangkitanku. Terus Nabi Isa nyanyi dewe happy birthday to you. Kowe ora tau ngerti to kowe. Ojo gampang-gampang ngarani to mbok husnudzon wae ya wis wong kowe ora nglarani sapa-sapa. Wong kowe iki ora merusak apa-apa, muga-muga diterima Allah. Ngono wae sikap hidup itu. Gitu loh. Teman-teman Syiah saja saya bilang, kenapa sih kamu dendam terus? Memang ada salahnya Abu Bakar As-Siddiq, ada salahnya Umar, ada salahnya Isa. Semua orang bersalah selain Rasulullah. Mbok sudah dimaafkan sekarang. Mbok saiki bareng-bareng Rasiah Rasuni, bareng Islami Kanjeng Nabi persis kaya Kanjeng Nabi mbiyen mbok ngono wae. Ngopo to ndadak gawe sing ora-ora iki? Ngono lho. Kok iso nyimpulke kuwi nyembah setan iki piye ceritane? Berarti kowe ngerti setan. Lah iya ndak. Jadi jangan Anda kan jarene toh. Nah, Anda harus merdeka dari jarene kuwi. Kowe kudu duwe pikiran dhewe, kudu duwe akal dhewe. La dina liman la akla lahu. Ngono ya?
Tidak ada agama bagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Gitu ya, wis. Jadi aku ora nentang sapa-sapa. Aku iki meng supaya Anda otentik dengan pilihanmu sendiri, sebab kowe engko ngomong ngono kuwi, kowe engko diadili karo malaikat, karo Gusti Allah. Kowe kok ngarani ngono? Lah kok jarene ustaz. Lah piye ta kowe iki urip kok jarene ustaz? Urip piye mergo aku nulillahi taala no. Mulane kowe kudu kenal Gusti Allah, maca Quran sak iso-isone. Al-Fatihah tok ya alhamdulillah. Sebendina kowe golek sak ayat dolek terjemahane kok hayati. Meskipun kamu tidak akan pernah mengerti betul, tidak apa-apa, yang penting kowe tresno, yang penting kowe cinta. Belajarlah kepada trilogi cinta kamu. Jadi itu adalah pendapat Cak Nun tentang sesajen. Jadi orang tersebut harus banyak belajar dari para ulama-ulama yang sudah ahli, betul-betul ulama. Jadi orang berdakwah itu tidak sembarangan, harus memahami yang didakwahi, harus memahami lingkungan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti halnya Habib Lutfi ini juga menanggapi pendapat Habib Lutfi tentang sesajen dan sebagainya. Beliau ini sangat paham cara berdakwah. Jadi sehingga orang yang didakwahi itu tidak sakit hati dan tidak merasa tercederai hatinya. Tok kalah pola pikirnya. Dari tokoh agama sampai ke atas tokoh bangsa. Dengan cara mengingatkan kembali, contoh mriki saya wonten mboten sedekah bumi tasih nggih, sedekah laut tasih alhamdulillah. Ning nek umpamane kula ngomong zaman Londo lho niku, mulai zaman Portugis, zaman Belanda, kula tak pidato, para saudara sampeyan niku wong Indonesia, wong Jawa, sing kerajaane Mataram, sing Mojopahit dan sebagainya pun menghadap pidato umpamane yun sewu, kalian harus cinta tanah air, apa itu Portugis penjajah dan sebagainya, cekel dhisik Baliaran. Orang itu harus cinta air, artinya laut, tanah air, ono sedekah laut, sedekah bumi. Ditutupi dengan kesepuan-kesepuan itu bagaimana supaya mereka itu tidak mengetahui gerakan perjalanan kita. Nganggo wayang sedekah bumi, dalange sing kon cerita. Mangke wonten upacara sanes malih niki penutup napa filosofi yang sangat tinggi. Ujungnya itu sebetulnya kowe iku kabeh ben aku ben demen karo bumi pertiwi iki. Niku titiknya. Jangan melihat negatifnya, oh no sajene, iku urusan sajen sing nyajeni dhewe-dhewe. Tapi kangge tokoh-tokoh agama, untuk tokoh-tokoh bangsa ini, bagaimana cara menanamkan cinta ibu pertiwi. Loh itu intinya. Sepele ya gitu. Dari sapa sepele. Yang kedua sedekah laut. Diangkat kepedulian kita kepada laut, kepedulian kita kepada bumi. Sejauh mana kita merasa handarbeni, merasa memiliki. Iku kabeh laut sing ning Indonesia, bumi pertiwi sing wonten Indonesia niki, niku peparingane sinten? Peparinganipun Gusti. Lho temrikilah jenengan kewajiban hubul waton minal iman niku temriki. Iman bahwa tanah air Indonesia itu adalah pemberian yang maha kuasa. Iman betul. Loh kalau tak takkan ngempreng temen suaranya ini loh. Iman betul. Nek tanah air niku pemberiane Gusti. Lah niku sing dikarepake hubul waton. Lah sejauh mana kita menjaga peparinganipun Allah Subhanahu wa taala. Nguri-nguri niku nganti tekan kapan?
Dan pada waktu itu, waduh, nek kula critakake, dari para habaibnya, dari para yainya. Mengapa para habaib dahulu nyun sewu? Kono sing takon, mana buktinya habaib duwe pesantren ora dari dahulu? Sing duwe pesantren ka sakniki mawon, keseliru iku pertanyaan. Wong nek wis duwe pesantren kaperahe ora iso dakwah sebab ana santrine kudu tanggung jawab santrine. Tapi nek para habaib, para yai sing ora duwe pesantren lebih leluasa cara dakwah, saged masuk mriko, masuk mriki. Nanti kalau sudah ngrembaka dadi siji apik, baru bentuk sarana-sarana pendidikan. Ana monggo yai-yai sing terusake. Niku perjuangane para habaib dahulu. Jadi itulah cara dakwah para ulama, tidak langsung menyalahkan, tidak langsung menentang kebiasaan masyarakat. Beliau para ulama dengan lemah lembut, dengan cara-cara beliau yang arif berdakwah sehingga para masyarakat mengikuti dan taat kepada beliau semua. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.